Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 673 Bisnis pertama, Huo Lei menjadi gila. Dia tidak pernah mengira bahwa An Qier adalah putri An Wendong. Terlebih lagi, mereka tidak menyangka bahwa di mata keluargaan, grup Chen Fei mereka tidak sepenting Ji Fei. Ini menyedihkan, ini membuat frustrasi. Melihat kedua jari yang diulurkan Ji Fei, dia benar-benar ingin bergegas dan mengunyahnya seperti cakar ayam. Mereka yang datang untuk memeriksa kali ini akhirnya pergi dengan cepat seolah-olah sedang menerima amnesti. Ji Fei memandang Huo Lei, yang berdiri di sana dengan bodoh, dan berkata sambil tersenyum, "Masalah ini ditangani secara tidak sengaja. Akankah janjimu dipenuhi sekarang?" Senyum, ejekan, humor, lucu, Huo Lei merasakan wajahnya terbakar. "Saya datang dengan agresif untuk mencari kesialan, tetapi sekarang wajah saya ditampar." Lalu dia memikirkan janjinya tadi bahwa selama Ji Fei menyelesaikan masalahnya, dia akan meminta maaf dan pergi. Melihat An Qier, grup Chen Fei kami diundang secara pribadi oleh ayahmu An Wendong. Sekarang keluargaanmu memperlakukan kami seperti ini. Bukankah menurutmu itu terlalu berlebihan? Mengingat identitas An Wendong, dia tidak menanyainya secara langsung, tetapi dia melemparkan pertanyaan itu kepada An Qier. Dia ingin Angel mengungkapkan kemarahannya kepada An Wendong. Tapi Angel tidak tahu apa-apa tentang Chen Fei Group, dan dia tidak tahu bagaimana Huo Lei mengenal ayahnya. Jadi saya hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Saya tidak peduli apa alasannya, saya hanya tahu satu alasannya." "Apa gunanya?" Huo Lei bertanya dengan nada kaku. "Ji Fei adalah orang yang dapat dipercaya, dan saya tidak akan membiarkan perusahaannya diintimidasi." Angel berkata dengan sangat tegas dan sangat mendominasi. Hal ini mengejutkan semua orang di tempat kejadian, dan bahkan lebih mengejutkan lagi Huo Lei. Apa hubungan kedua orang tersebut? Semua orang memandang Ji Fei. Mata Li Ruoxi dipenuhi dengan senyuman yang dalam, menunggu jawaban Ji Fei. Ji Fei mengabaikannya dan menatap Huo Lei. "Maukah kamu segera meminta maaf padaku? Maukah kamu segera pergi?" Masih berpegang pada prinsip tadi. Hal ini membuat Huo Lei merasa sangat tertekan dan tidak bahagia. Meminta maaf, sangat sulit baginya untuk menerimanya. Melihat Angel lagi, "Saya mengerti, Anda ingin menunjukkan kebaikan Anda kepada Ji Fei." Wajah cantik Angel langsung memerah sampai ke pangkal lehernya, dengan ekspresi malu dan marah di wajahnya. Huo Lei melanjutkan, "Jika Anda menyukai seseorang seperti Ji Fei, saya harus mengingatkan Anda untuk berhati-hati. Istrinya ada di sebelahnya." Saya ingin memaksa Angel untuk membuat pilihan baru. Angel menekan rasa malunya dan memandang Huo Lei. "Kamu tidak perlu menekanku. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa wanita manapun akan menghargai dan menyukai pria seperti Ji Fei." Pernyataan lugas, sangat lugas, mendesis, terdengar suara tarikan napas. "Namun, saya berterima kasih dan menghormati Ji Fei dari lubuk hati saya. Saya tidak mengizinkan siapapun menyakitinya, bahkan Anda, sesederhana itu." Sikap Angel sangat tegas dan jelas, mendengus. Huo Lei mencibir, "Setiap wanita akan menghargai dan menyukainya. Saya tidak menyangka bahwa selebriti terkenal Angel akan mengungkapkan cintanya kepada pria seperti ini, atau kepada pria yang sudah menikah di depan istrinya. Saya sangat mengaguminya. Kamu tidak perlu keluar dan membicarakannya. Itu faktanya. Aku bahkan menasihatimu. Jika kamu terus bermusuhan dengan Ji Fei dan konflik terus berlanjut, aku khawatir kamu akan jatuh cinta pada Ji Fei. Tak lama lagi." Ucap Angel dengan nada persuasif,
seperti Ji-Fei, kecuali air di Sungai Yangtze dan Sungai Kuning mengalir mundur. Setelah Wolei selesai berbicara, dia melihat ke arah Ji-Fei dan berkata, "Saya kalah hari ini, jadi saya minta maaf kepada Anda. Tapi mari kita tunggu dan lihat. Anda dan saya belum selesai dengan masalah ini." Setelah menyelesaikan kata-katanya, Ji-Fei berbalik dan pergi tanpa menunggu jawaban. Dia memiliki sikap yang cukup tomboy. Wolei pergi dan pemandangan kembali normal. Namun, mata semua orang tertuju pada Angel dan Ji-Fei. Lagi pula, perkataan Angel barusan begitu kuat, dan dia langsung mengungkapkan cintanya pada Ji-Fei. Li Ruoxi tidak berkata apa-apa, ingin melihat reaksi Ji-Fei. Angel tersenyum dan berkata, "Kemampuan aktingku barusan cukup bagus, kan?" Tersenyum dan menggoda, "Dahi, semua orang tidak menyangka bahwa Ankier akan menyebut apa yang terjadi barusan sebagai akting. Bagaimana ini bisa menjadi akting, itu jelas benar." Ji-Fei diam-diam menghela nafas melihat kepintaran Angel, dan dia juga tersenyum dan berkata, "Hidup itu seperti sandiwara. Semuanya tergantung akting. Akhirnya kamu beritahu aku arti dari dua kalimat ini." Puff, Angel langsung tertawa dan berjalan ke arah Li Ruoxi. "Direktur Li, saya benar-benar ingin menyewa 2 pengawal dari Anda kali ini. Harganya mudah untuk dinegosiasikan." Ji-Fei diam-diam menghela nafas bahwa Ankier sangat pintar. Dengan sengaja meminta bantuan Li Ruoxi, setidaknya tidak menimbulkan rasa malu. Li Ruoxi memandang Ji-Fei, yang mengangkat bahu dengan ekspresi santai di wajahnya. "Tentu saja kita harus melakukan bisnis yang diantar ke rumah kita. Bagaimana mungkin kita tidak menghasilkan uang jika kita punya uang?" Angel menghela nafas lega. Dia takut Ji-Fei akan menolak. "Bagus sekali, kamu bisa menentukan harganya." Ji-Fei memandang Tai Xiong dan yang lainnya. Siapapun yang ingin menjadi pengawal bisa maju. Ketika Tai Xiong dan yang lainnya mendengar bahwa mereka bekerja sebagai pengawal Angel, banyak orang yang tersentuh. Hore, berdiri untuk sebagian besar. Ini membuat Ji-Fei dan yang lainnya tercengang. Ji-Fei tidak bisa menahan tawa dan memarahi. "Kalian hanya bermain-main. Apakah kamu tidak berterima kasih? Kamu akan meninggalkanku hanya karena Angel sangat cantik." Puff, kedua wanita itu, Li Ruoxi dan Ankier, merasa terhibur oleh Ji-Fei. Ketika orang-orang yang berdiri mendengar tuduhan Ji-Fei, mereka menatapku dan aku melihatmu. Gemerincing, mereka semua kembali. Mereka baru saja mengutarakan keinginannya menjadi bodyguard. Namun mengingat pilihan antara Ji-Fei atau menjadi pengawal Angel, tentu ia harus memilih Ji-Fei. Tanpa Ji-Fei, tidak akan ada persahabatan seperti itu, dan mereka tidak akan seperti sekarang ini. "Kakak Ji, kami salah," Tetsuo berteriak keras. "Kakak Ji, kami salah," semua orang berteriak serempak. Ji-Fei memelototi mereka dengan tajam, sekelompok bajingan. "Dahi," semua orang terkejut. Saya bertanya-tanya mengapa Ji-Fei memarahi mereka. "Jika kamu tidak berani mengungkapkan perasaanmu saat melihat wanita cantik, dan tidak berani memperjuangkannya, menurutmu pria seperti apa kamu ini?" Setiap orang, dia benar-benar bingung dengan kata-kata Ji-Fei. Apakah kakak Ji meminta mereka mengejar Angel? Bukankah itu mimpi yang bodoh? Ji-Fei memandang mereka. "Kamu boleh pergi jika kamu mau. Apa gunanya? Perusahaan keamanan Bameng kita akan memiliki peredaran darah di masa depan. Dan tentu saja kita harus berbisnis dan menghasilkan uang. Lagi pula, jika kamu tidak ingin menjadi pengawal wanita cantik atau bintang seperti Angel, maka kamu bodoh, dan itu tidak normal." Seperti aku, Ji-Fei berhenti. Semua orang memandang Ji-Fei,
menunggunya melanjutkan. Mungkinkah dia ingin mengatakan bahwa dia ingin pergi? Mata Angel dipenuhi ketegangan dan harapan, dan jantungnya bahkan mulai berdetak kencang. Li Ruosi terkejut. Apa maksud Ji Fei ingin menipu seseorang di depan Anda? Hanya karena Anda, Direktur Li, cantik sehingga saya menguntitnya, bekerja sebagai pengawal dan sopir paruh waktu untuknya setiap hari, dan itulah mengapa saya merangkak ke tempat tidur Direktur Li Anda. Puff, haha. Semua orang langsung terhibur dengan kata-kata Ji Fei. Meskipun Li Ruosi menyalahkan Ji Fei karena mengatakan sesuatu, dia masih memiliki senyum bahagia di wajahnya. Angel merasakan rasa kecewa di hatinya. Ji Fei terlalu mencintai Li Ruosi. Ji Fei memandang Tie Xiong. Kamu bertanggung jawab atas masalah ini. Ingatlah untuk memilih dua saudara yang baik untuk memastikan keselamatan Angel. Ini adalah urusan pertama kita, jadi lakukan dengan indah. Kakak Ji, jangan khawatir, Tetsuo menanggapi dengan serius. Ji Fei memandang Angel dan berkata, kamu harus memberi kami iklan yang bagus. Angel segera mengangguk, jangan khawatir, tapi kami tidak punya uang untuk membayarmu untuk endorsement. Dahi, mata indah Angel membelalak. Dia tidak menyangka Ji Fei begitu lucu. Menekan kegembiraannya, dukungan gratis, Ji Fei mengangguk puas dan memandang Li Ruosi. Sayang, kami tidak bisa memberikan layanan keamanan gratis. Hahaha, semua orang benar-benar terhibur oleh Ji Fei. Ji Fei sangat pandai dalam bisnis. Li Ruosi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lalu memandang Angel, bisnis pertama kita gratis. Angel ingin menolak, dan kedua wanita itu mulai berdebat. Bab 674 Huolei. Di sisi lain Ji Fei mengabaikan pengaturan kedua wanita itu. Dia sudah pergi ke rumah sakit rakyat Ningjiang. Meskipun kejadian Huolei membuatnya tidak bahagia, dia tetap merasa menyesal ketika mengira bahwa cedera tersebut disebabkan oleh Zhou Fenghua yang mengirim seseorang untuk membunuhnya. Dan saya pikir jarum emas saya telah menyegel ki dan darah seluruh tubuh pasien, jadi nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya. Sekarang nyawanya dalam bahaya, dia ingin menyelidikinya dengan jelas. Pintu masuk ke ruang gawat darurat rumah sakit rakyat Ningjiang. Wajah Huolei muram. Dia hanya tertekan karena kegagalan Ji Fei, tapi dia benar-benar meminta maaf padanya. Melihat ke belakang sekarang, saya masih merasa sangat malu dan terhina. Sekarang di ruang gawat darurat, Hu Yidao sedang merawat Gu Qing, dan dia merasa agak santai. Keterampilan bedah Hu Yidao sangat langka. Tiba-tiba, pintu ruang gawat darurat terbuka, dan seorang perawat muda keluar dengan cemas. Wow, semua orang segera berkumpul, dan Huolei adalah orang pertama yang berbicara, bagaimana situasi Tuan Gu? Perawat muda itu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dr. Hu berkata bahwa situasinya sangat serius. Mari kita periksa dengan keluarga pasien Anda untuk memverifikasi apakah operasinya benar-benar telah dilakukan. Huolei tiba-tiba menjadi marah. Apa yang kita lakukan di sana tanpa operasi? Perawat kecil itu takut dengan dominasi Huolei dan dengan cepat memandang ke arah Din Jingbo. Apa yang terjadi? Jingbo bertanya dengan cemas. Dr. Hu mengatakan kemungkinan penyembuhannya hanya 10%. Perawat kecil itu berkata dengan cepat, apa? Wajah Huolei berubah drastis dan dia bertanya dengan mendesak. Suasana di tempat kejadian pun langsung mencekam. Wajah Jingbo juga menjadi pucat, brengsek. Huolei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan marah ketika dia memikirkan penolakan Ji Fei untuk menyelamatkan orang. Wang Tianhua mengerutkan kening, merasa cemas di dalam.
Tanpa sengaja melihat ke kejauhan di koridor, dia tiba-tiba melihat Ji Fei berjalan perlahan. Dokter ajaib kecil, mau tidak mau dia berkata tanpa berpikir. Semua orang di tempat kejadian melihat ke arah Ji Fei. Mengenakan t-shirt, jeans, dan sepasang sneakers, ia berpenampilan bersih dan menyegarkan, dengan wajah yang kalem, membuat orang merasakan semilir angin musim semi. Hanya ketika Huo Lei melihat Ji Fei lagi, memikirkan apa yang baru saja terjadi dan kondisi Gu Qingzong, amarahnya langsung melonjak ke puncak kepalanya. Dang dang dang, dia segera berlari ke arah Ji Fei dan berkata sambil berlari, "Beri aku penjelasan." Katakan saja tanpa berpikir, Ji Fei tertegun saat itu juga dan tanpa sadar mundur selangkah, "Istriku lebih cantik darimu." Huo Lei terhuyung, dan baru kemudian dia menyadari bahwa apa yang baru saja dia katakan tidak jelas. Melihat semua orang memandangnya dengan keraguan, dia tidak bisa marah. "Ji Fei, Tuan Gu terluka karena kamu. Sekarang dia dalam bahaya. Kamu harus menyelamatkan Tuan Gu, jika tidak, kamu dan aku tidak akan pernah menjadi selesai dengan masalah ini." Panggilan. Ji Fei menghela nafas panjang dan diam-diam menyalahkannya, "Wanita ini benar-benar gila." Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan sengaja, "Apa maksudmu kamu belum selesai? Apakah kamu ingin terus meminta maaf kepadaku?" Meminta maaf? Wajah Huo Lei tiba-tiba memerah, lalu pucat, dan kemarahan mulai melonjak. "Saya benar-benar ingin bergegas dan menghajar Ji Fei hingga berkeping-keping dengan satu pukulan. Ini adalah pertama kalinya dia meminta maaf kepada Ji Fei hari ini." Tepatnya, ini pertama kalinya saya meminta maaf kepada seseorang. Bajingan ini sebenarnya menyebutkan masalah ini dan mengolok-olok dirinya sendiri, yang membuatnya sangat marah dan tidak mau. "Tetapi, Ji Fei, aku sudah meminta maaf padamu saat aku kalah, tapi Tuan Gu terluka karenamu. Bukankah kamu harus bertanggung jawab?" Huo Lei berani bertindak berani dan menatap Ji Fei untuk bertanya. Kesan Ji Fei terhadap Huo Lei telah banyak berubah. Meskipun dia kuat dan mendominasi, dia sangat rasional. Mengangguk, "Menurut apa yang kamu katakan, kamu benar, tapi aku menyelamatkannya kemarin dan nyawanya tidak dalam bahaya. Jika kamu masih memintaku untuk bertanggung jawab sekarang, kamu memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang sulit." Bibir merah Huo Lei bergetar 2 kali, bersinar terang di bawah cahaya. Akhirnya, Beiki mengatupkan bibirnya erat-erat. "Sekarang nyawa Tuan Gu dalam bahaya, dan Dr. Hu Yidao hanya memiliki peluang 10% untuk berhasil melakukan operasi. Menurut Anda, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini?" Untuk Gu Qingzong, dia memohon. "Hu Yidao." Ji Fei tidak menyangka Hu Yidao akan datang. "Tentu saja, saya memikirkan Hu Sueyao." Senyuman tak berdaya muncul di wajahnya. Melihat Ji Fei terdiam, Huo Lei mengira Ji Fei merasa malu, jadi dia langsung memukul saat setrika masih panas. Angel berkata bahwa kamu adalah pria yang dapat dipercaya, jadi kamu harus menggunakan tindakanmu untuk meyakinkanku bahwa kamu adalah seorang pria. Ji Fei menarik kembali pikirannya dan mengangkat sudut mulutnya. "Kamu ingin menggunakan metode memprovokasi. Ya, sekarang Anda hanya perlu bisa menghidupkan kembali dan menyembuhkan Tuan Gu." Huo Lei sangat jujur dan tidak berbohong. Dia menyerah dan menahan amarahnya terhadap Ji Fei. Meskipun dia tidak tahu apa status Gu Qingzong di mata Huo Mengchen, ketua grup Chen Fei, dia tahu bahwa perkembangan grup Chen Fei dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh perluasan wilayah luar oleh Gu Qingzong. Tanpa dia, grup Chen Fei tidak akan seperti sekarang ini. Sebagai putri Huo Mengchen,
dia harus tunduk pada Ji Fei demi nyawa Gu Qingzong. Mata Ji Fei tertuju pada wajah Huo Lei, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita ini tidak menyebalkan karena dia baru saja berada di depan pintu perusahaan. Melihat Wang Tianhua, saya katakan kemarin untuk tidak mencabut jarum emas terakhir, sudahkah Anda melakukannya? Wang Tianhua langsung ditanyai, dengan penyesalan di wajahnya. Maaf, kami tidak sengaja menjatuhkan jarum emas karena kesibukan kami selama transportasi. Peng Luo, siapa di antara kalian yang melakukannya? Apakah kalian membantingnya atau sengaja mencabutnya? Berdiri. Ji Fei meninggikan suaranya dengan dingin. Wang Tianhua tercengang. Jingbo juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Huo Lei tiba-tiba teringat Kong Tian kemarin. Di mana doktermu yang bernama Kong Tian? Dia sama sekali tidak pergi menemui Ji Fei kemarin, dan dia berbohong ketika dia kembali. Apa? Jingbo tampak terkejut. Wang Tianhua dan Zhang Tianlong juga mengingat apa yang terjadi tadi malam di waktu yang sama dan mengangguk di waktu yang sama. Wang Tianhua memandang Jingbo dan berkata, "Ya, Kong Tian berbohong kemarin. Dia tidak pergi ke dokter ajaib kecil itu." Kemarahan Jingbo meningkat, wajahnya menjadi hitam, dan dia menatap Zhang Tianlong. Segera hubungi Kong Tian dan minta dia datang. Memikirkan Kong Tian dipukul mundur kemarin, dia masih sangat marah dan bahkan sangat tidak puas dengan Ji Fei. Sekarang, mengetahui bahwa Kong Tian berbohong, dia langsung menjadi marah. Zhang Tianlong segera menelepon Kong Tian dan panggilan itu tersambung. Kong Tian mendengar bahwa dekan sedang mencarinya dan segera setuju untuk datang. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Kong Tian muncul di pintu ruang gawat darurat. Namun, saat matanya tertuju pada wajah Ji Fei, dia tiba-tiba menunjukkan kegugupan dan ekspresi canggung. Kong Tian, apakah kamu pergi menemui dokter ajaib kecil itu kemarin? Wang Tianhua bertanya dengan marah. Kong Tian gemetar ketakutan dan segera mengetahui bahwa dia terjebak. Wajahnya langsung pucat dan keringat mulai mengucur di dahinya. Aku, katakan dengan senang hati. Jingbo berteriak keras. Din, saya pergi mencari perusahaan keamanan Bameng kemarin. Tetapi mereka menolak saya masuk dan memukuli saya dengan kejam. Saya tidak di perusahaan keamanan Bameng. Mengapa Anda mencari saya di sana? Ji Fei bertanya dengan dingin. Bersambung,